pagi Bapak Ibu yang sudah bergabung di sesi yang kelima ya Mbak Muti ya. Iya, betul. Sesi yang kelima dan dengan topik yang berbeda tentunya. Dan untuk sesi kita kali ini itu khusus untuk guru-guru SD ya gitu. Jadi selamat datang untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung dan mungkin masih ada yang nanti akan masuk ya seiring nanti kita mulai diskusi dan sharing. Jadi di sini nanti kita sama-sama sharing, kita sama-sama belajar. Jadi nanti semoga kita bisa mendapatkan banyak hal dari apa yang kita diskusikan hari ini. Dan semoga semuanya dalam keadaan sehat. Selamat menjalankan ibadah puasa juga bagi yang menjalankan. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada panitia, kepada teman-teman dari SIKIM yang sudah mengarrange acara ini, dan alhamdulillah kita sudah sampai di sesi yang kelima. Baik, saya akan... Maaf, sesi 6 Mbak Umi. Sesi ke-6 ya? Oke, baik. Maaf semuanya, Bu, ini udah masuk sesi 6. Saya juga tidak ngeh ini sudah sesi keberapa. Baik, saya akan share screen saya ya Bapak Ibu. Baik. Bapak Ibu lihat share screen saya? Nampak Mbak, nampak ya, kelihatan lanjut. Oke, baik, lanjut ya. Oke, Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa topik kita kali ini adalah tentang at home mathematics project during pandemic. Jadi project matematika yang mungkin bisa dilakukan oleh siswa kita selama masa pandemik ini ya, di mana siswa kita tentu belajar sekarang ini harus belajar dari rumah, Bapak Ibu juga harus mengajarnya juga dari rumah gitu. Baik, sebelum membahas lebih jauh dan sebelum sharing lebih lanjut lagi tentang topik ini, mungkin ada baiknya saya perkenalkan diri dulu karena saya lihat sih ada muka-muka yang tidak asing lagi, tapi ada juga yang sepertinya baru bertemu dengan saya di sesi online kali ini. Baik, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Jadi nama saya adalah Umi Salma. Sebentar. Oke. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Umi Salma. Saya salah satu training specialist yang ada di Simeo Kitab in Mathematics. Sedikit background pendidikan saya lulus S1 di Universitas Negeri Makassar. Kemudian saya melanjutkan S2 saya di Universitas Sriwijaya di Palembang. Mungkin ada orang Palembang yang bergabung. Dan saya juga melanjutkan S2 saya di Curtin University di Perth di Western Australia. Nanti jika ada yang mungkin ingin sharing lebih lanjut atau ingin diskusi lebih lanjut, atau mungkin nanti ada pertanyaan yang ingin disampaikan, nanti bisa Bapak Ibu melalui kontak email saya atau melalui nomor WhatsApp saya berikut ini. Baik, mungkin untuk perkenalan saya rasa cukup ya. Iya, nanti kalau ada pertanyaan lagi nanti bisa lewat kontak saya. Oke, baik. Sebelum kita membahas proyek-proyek yang mungkin bisa kita berikan kepada siswa selama masa pandemik ini, mungkin kita akan flashback sedikit tentang situasi kita saat ini ya. Ups. Oke. Ya, sedikit flashback dulu tentang kondisi kita saat ini, Bapak Ibu. Jadi seperti yang Bapak Ibu ketahui, bahwa sejak awal tahun 2020 ini ya, bahkan di Desember 2019 kemarin, sebenarnya COVID-19 ini sudah mewabah ya, tapi belum sampai ke Indonesia. Baru beberapa bulan ini, ternyata kita juga akhirnya merasakan situasi pandemik ini ya. Dan ini tidak hanya di Indonesia saja, tetapi maaf, di awal mulai mewabah di Wuhan, kemudian akhirnya mewabah ke beberapa negara, dan akhirnya wabah ini sampai ke Indonesia. Dan ini membawa dampak yang luar biasa ya, hampir semua sektor, bahkan semua sektor akhirnya harus menerima dampak dari penyebaran COVID-19 ini.
Dan tidak hanya di bidang kesehatan ya, di mana kita tahu bahwa jumlah pasien, jumlah orang yang terkena atau terjangkit virus ini luar biasa banyak. Ya, kalau kita mau melihat angkanya, banyak yang meninggal, kemudian banyak juga yang harus dirawat di rumah sakit, bahkan di Indonesia sendiri juga kita lihat jumlah pasien positif juga semakin banyak ya, dan banyak sekali dampak yang terjadi karena wabah ini gitu. Dan ini tidak hanya di bidang kesehatan saja, tidak hanya memberikan dampak kepada orang yang terjangkit, kemudian para tenaga-tenaga kesehatan yang harus terjun langsung ke menangani wabah ini, tetapi juga ke banyak sektor ternyata. Jadi seperti kita tahu ya, di bidang ekonomi tentu ini sangat-sangat berdampak sekali ya, tidak hanya di ekonomi negara-negara yang terjangkit COVID, tetapi juga ke perekonomian dunia. Ini sangat-sangat berdampak sekali. Dan tidak hanya terdampak pada ekonomi-ekonomi atau usaha-usaha besar saja, tetapi juga ternyata berdampak pada usaha-usaha kecil, kepada orang-orang kecil. Banyak yang akhirnya harus kehilangan pekerjaan, banyak yang akhirnya sepi dari pekerjaannya gitu. Jadi banyak sekali dampaknya di bidang ekonomi ini. Kemudian juga yang tadinya kita bekerja di kantor, kita banyak berinteraksi di kantor, akhirnya mau tidak mau supaya tidak terjangkit, supaya bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, ya kita dianjurkan, bahkan diharuskan untuk kita mulai bekerja dari rumah. Dan juga tentu ini berdampak sekali pada dunia pendidikan kita. Dunia pendidikan di semua negara ini sangat-sangat berdampak sekali. Nah, apa sih dampaknya di dunia pendidikan ini? Sebentar, screen saya agak terganggu. Oke, nah di dunia pendidikan ini juga sangat berdampak ya Bapak Ibu. Saya rasa Bapak Ibu sebagai orang yang berkecimpung di dunia pendidikan juga sangat-sangat merasakan dampaknya. Nah, apa aja sih dampak di dunia pendidikan yang kita rasakan saat ini? Nah, tentu kita tahu bersama ya, jadi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di banyak negara ya, yang akhirnya terjangkit COVID-19 ini. Ya, banyak sekolah-sekolah yang akhirnya harus ditutup sementara untuk memutus penyebarannya. Anak-anak akhirnya harus belajar dari rumah, guru-guru juga harus mengajar dari rumah. Jadi, semua kegiatan pembelajaran akhirnya yang terjadi di sekolah itu harus kita hentikan sementara, dan kita menggantinya dengan pembelajaran daring atau pembelajaran online. Kemudian ini juga tidak hanya berdampak pada segi pembelajaran saja, tetapi ini juga berdampak pada berubahnya banyak kebijakan ya. Salah satunya yaitu tadi learning from home, kemudian kebijakan lain lagi contohnya UN yang tadinya harusnya kita laksanakan tahun ini, tapi karena adanya COVID-19 ini, pemerintah akhirnya harus mengeluarkan kebijakan bahwa UN harus kita tiadakan sementara untuk tahun ini sampai kondisinya nanti segera membaik gitu. Nah, itu dampak yang bisa kita rasakan sama-sama di sektor pendidikan, dan sektor-sektor lainnya pasti juga sangat-sangat banyak sekali dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini. Nah, seperti yang tadi kita sampaikan bahwa selama anak-anak belajar dari rumah, selama Bapak Ibu mengajar dari rumah, alternatif yang menjadi pilihan kita saat ini adalah pembelajaran dengan online learning. Jadi kita melakukan pembelajaran secara online. Jadi tidak hanya pembelajarannya saja, tetapi juga penugasan. Jadi proses pembelajaran yang tadinya interaksinya kita lakukan di ruang-ruang kelas kita, akhirnya harus dilakukan secara online. Kemudian juga penugasan-penugasan yang tadinya kita berinteraksi dengan langsung dengan siswa untuk memberikan tugas, kemudian mendiskusikan tugas-tugas, akhirnya harus kita lakukan juga secara online gitu. Dan tentu Bapak Ibu tahu bahwa banyak sekali platform yang akhirnya menjadi pilihan Bapak Ibu untuk melakukan pembelajaran secara online ya. Ada yang menggunakan Zoom, ada yang menggunakan Webex, bahkan ada yang menggunakan grup WhatsApp untuk tetap bisa berkomunikasi dengan siswanya.
Kemudian yang tadinya interaksi-interaksi kita yang kita lakukan di ruang-ruang kelas, akhirnya harus pindah ke sektor online platform juga ya jadinya. Tentu banyak yang menggunakan misalkan menggunakan Google Classroom, banyak yang menggunakan Moodle, menggunakan Edmodo, atau menggunakan Schoology, dan banyak online platform lainnya yang menjadi pilihan Bapak Ibu untuk tetap bisa berkomunikasi dengan siswa, untuk tetap bisa berinteraksi dengan siswa, dengan memberikan tugas-tugas ke online platform tersebut, sehingga siswa lebih mudah untuk mengaksesnya. Kemudian ada juga yang biasa memberikan kuis misalkan kepada siswa dengan menggunakan kuisis ya, di post di sana, kemudian siswa tinggal mengerjakan latihan-latihan di sana. Jadi ini menjadi opsi yang banyak Bapak Ibu gunakan untuk melakukan pembelajaran di rumah. Nah, kemudian dari pemerintah sendiri, sebagaimana yang kita ketahui juga dari pemerintah sendiri juga alhamdulillah memfasilitasi kita ya untuk pembelajaran. Jadi mungkin ada guru-guru kita yang pembelajaran secara online dengan menggunakan online platform tadi sedikit kesulitan, mungkin sulit untuk mengakses, kemudian mungkin koneksi jaringan yang tidak memadai di lingkungan tempat tinggal mereka, terutama untuk siswa. Nah, alhamdulillahnya pemerintah memfasilitasi juga. Jadi pemerintah menginisiasi adanya program yang namanya belajar dari rumah, dan saya yakin Bapak Ibu juga pasti mengikuti program ini, karena saya pun juga lumayan mengikuti program ini. Di sana banyak aktivitas yang diberikan untuk siswa-siswa kita ya, di semua jenjang malah. Dan saya rasa ini menjadi suatu opsi yang cukup membantu ya untuk Bapak Ibu guru yang mungkin siswa dan mungkin Bapak Ibu guru sendiri juga sulit untuk mengakses internet dan menggunakan pembelajaran secara online. Jadi tinggal menonton di televisi, kemudian bisa sambil belajar dan nanti bisa mendiskusikan dengan siswa. Oke. Tetapi Bapak Ibu mungkin tidak semua ya yang bisa melakukan pembelajaran secara online, bahkan juga ada beberapa guru-guru kita yang karena jarak, karena kondisi geografisnya, ataupun karena memang sarana yang tidak memadai, bahkan ya kita tahu bersama ya, di Indonesia sendiri masih ada daerah-daerah yang secara kondisi mereka itu masih sangat kekurangan, sehingga sulit untuk mendapatkan akses, bahkan mungkin ya sekedar menonton televisi pun juga menyulitkan untuk mereka dan menyulitkan untuk siswanya juga. Jadi ada beberapa guru-guru kita juga yang sangat luar biasa ya. Mungkin ada juga satu di antara Bapak Ibu yang tahu ceritanya juga, bahwa beberapa guru juga akhirnya menempuh opsi untuk mengunjungi siswanya langsung. Jadi bagaimana mereka memastikan bahwa siswa-siswa mereka itu tetap bisa belajar. Jadi cara terbaik yang bisa dilakukan adalah dengan mengunjungi siswanya langsung. Ada yang bahkan menempuh sampai puluhan kilometer hanya untuk bertemu dengan siswanya. Ada yang berpindah dari satu kampung ke kampung lain untuk memastikan siswanya ini tetap bisa belajar. Banyak sekali saya rasa cerita-cerita yang ini gitu, dan saya rasa perjuangan Bapak Ibu guru untuk pembelajaran, untuk tetap memungkinkan siswa atau untuk tetap memastikan siswa-siswa ini belajar itu pasti menempuh berbagai cara apapun agar siswa-siswa tetap belajar ya. Ada yang mungkin tetap rutin mengirim pesan atau rutin mengirim WhatsApp kepada siswanya, itu banyak sekali yang saya rasa Bapak Ibu sudah lakukan untuk tetap memastikan siswa-siswa kita ini belajar dengan baik di rumah gitu. Nah, bagaimana dengan pembelajaran matematika sendiri? Kalau tadi kita masih berbicara sesuatu yang umum ya, kita masih berbicara yang umum, pembelajaran secara general. Nah, sekarang bagaimana dengan pembelajaran matematika di rumah? Nah, Bapak Ibu, matematika ini kan mungkin pembelajaran yang ya beberapa siswa bilang ini adalah pembelajaran yang susah, bahkan tantangan juga buat beberapa guru ya, bahkan untuk mengajarkan matematika gitu. Mengajarkan matematika di kelas mungkin masih menggunakan cara konvensional, kemudian ketika dihadapkan dengan situasi seperti ini,
pembelajaran yang tadinya bergantung pada interaksi yang ada di kelas, kita harus pindah nih ke cara pembelajaran yang lain agar memastikan anak-anak kita tetap bisa belajar. Nah, matematika itu pembelajaran yang butuh investigasi, butuh eksplorasi, kemudian butuh diskusi yang banyak, dan penjelasannya tidak bisa hanya sekedar membaca buku saja. Nah, bagaimana pembelajaran matematika ini kita ajarkan di rumah? Nah, baik. Mungkin saya mau 1 atau 2 atau 3 mungkin dari Bapak Ibu guru yang bisa sharing ke kita, kira-kira pembelajaran yang sudah dilakukan selama ini, learning from home, untuk pembelajaran matematika itu dilakukan seperti apa? Mungkin ada beberapa yang bisa sharing ke kita, Mbak Muti. Saya mau mungkin ya beberapa 2 atau 3 guru lah mungkin untuk sharing ke kita. 1 atau 2 guru boleh. Yang bisa sharing, kira-kira pembelajaran matematika yang sudah Bapak Ibu lakukan di rumah lewat learning from home itu seperti apa sih yang sudah Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu silahkan, apakah ada yang mau berbagi pengalamannya? Silakan raise hand. Ya, mungkin bisa angkat tangan. Acungkan tangan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin berbagi pengalaman saat kondisi seperti ini, pembelajaran di rumah. Bapak Ibu berbagi, kira-kira ngajarin matematika selama di rumah tuh cara yang Bapak Ibu gunakan apa gitu. Oke, ini ada Ibu Anggi. Ibu Anggi Hernawan. Silahkan Ibu. Oh iya, sama Ibu Nur Wijayanti ini. Beliau. Mbak Umi, saya Anggi Hernawan. Oh iya, oke, silahkan. Bapak ya? Iya, Bapak. Iya. Yang saya lakukan ketika masa pandemi ini, kami mengajarkannya pakai grup. Ada sebelumnya memang sudah ada grup WhatsApp. Jadi kami pembelajarannya menggunakan via WhatsApp tadi. Tapi ada beberapa siswa yang memang dia tidak punya Android. Sehingganya misal di kelas saya ada 25 siswa, kemudian ada 5 yang nggak punya handphone, sehingganya 5 siswa ini yang harus saya rutinkan untuk kunjungan door to door ke sana. Jadi setiap hari supaya bisa berkomunikasi dengan mereka, kami tetap melakukannya door to door untuk siswa yang memang tidak punya koneksi internet. Seperti itu. Jadi memang ya, sekarang ini dituntut, tapi ada dampak positif terhadap pandemi ini. Jadi yang guru dulunya tidak menggunakan pembelajaran daring, sekarang harus bagaimana guru menguasai daring. Oke. Itu ada dampak positifnya. Kalau dulu mungkin hanya tatap muka saja. Akhirnya sekarang belajar ya Pak? Harus belajar. Bagaimana mencoba melalui Google Class atau dari WhatsApp tadi. Jadi itu Mbak, menggunakan WhatsApp, kemudian ada kalaupun siswa yang tidak punya, kami lalui dengan menggunakan tadi door to door. Door to door. Terus yang grup WhatsApp tadi itu pas ngejelasin pernah menjelaskan konsep nggak Pak? Kami kirimkan kayak semacam saya tuliskan dulu materinya, saya kirim ke mereka pakai Word, karena kan susah untuk komunikasi ya, secara langsung sama mereka yang banyak. Karena saya coba pakai Zoom, ternyata juga siswa SD belum bisa. Mereka belum menguasai Zoom, menguasai Webex juga belum bisa. Jadi yang paling tepat ya hanya pakai WhatsApp. Kalau materi saya share pakai Word, kemudian nanti tolong pelajari anak-anak materi yang sudah saya share, kemudian boleh ditanyakan via WhatsApp tadi di dalam grupnya. Mereka sudah mulai bisa bertanya, Pak, bagaimana ini Pak langkah-langkah pengerjaannya? Baru saya ketik lagi, saya chat mereka cara pembelajaran kalau misalnya ada kesulitan. Itu Mbak. Terima kasih Pak. Ya, Mbak Umi, saya alumni lesson study. Oh, Bapak alumni lesson study. Oke. Ketemu saya?
Oke, Oke, baik. Terima kasih ya, Bapak. Masih ada lagi, jadi ya memfasilitasinya dengan grup WhatsApp, kemudian materi dikerjakan dengan Word. Mungkin ada lagi Mbak Muti, mungkin yang ingin sharing ke kita? Tadi Oh, Ibu, banyak yang raise hand ya, sepertinya. tadi Ibu Nurwijayanti. Oke, silakan Bu Nur Wijayanti. Wijayanti. Iya, selamat pagi Mbak Bumi, Bu Selamat pagi Muktiatul. Bu. Ya, terima kasih. Iya, saya Nur Wijayanti dari SDN 1 Jatimulya Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Oke. Iya, kebetulan agak mirip dengan yang dilakukan oleh Pak Anggi. Saya menggunakan WAG, saya guru kelas 3. Kemarin selama pandemi memang saya lebih tergantung menggunakan WAG karena kayaknya itu yang mungkin sangat mungkin dimiliki oleh semua orang tua. Oke. Gitu. Jadi sebelum saya melakukan video call karena memang terbatasannya untuk 4, murid saya ada 26 siswa. Jadi saya lakukan beberapa kali sesi menjelaskannya. Tapi sebelumnya saya bagikan dulu kepada mereka tentang apa yang akan dipelajari. Kebetulan belum lama ini saya menjelaskan tentang sudut. Jadi saya share dulu kepada mereka materinya untuk dibaca sebelumnya. Kemudian setelah beberapa waktu baru saya melakukan video call dengan mereka dalam grup. Saya jelaskan menggunakan alat peraga sederhana. Tapi karena memang kelemahannya adalah tidak bisa memuat banyak peserta dalam WAG ketika video call, ya saya harus meluangkan beberapa kali menjelaskan kepada mereka. Tetapi ya asik juga ketika melakukannya. Karena memang waktu itu pernah saya coba pakai Zoom, ternyata orang tua mandek gitu, hanya dari 26 siswa saya yang terkoneksi di WAG dan memiliki aplikasi WAG itu hanya 22. Jadi yang 4 anak itu tidak ada WAG. Tetapi akhirnya bisa disiasati, mereka ikut gitu loh. Kebetulan kan kalau di kampung kan bertetangga, berdekatan mereka gitu ya, tapi saya tetap menggunakan protokol penanganan COVID itu dengan menggunakan masker, ya dengan tetap pendampingan dari orang tua. Kemudian untuk penugasannya, tugas pun saya share di dalam WAG dan setiap hari, setiap selesai mereka melakukan menuntaskan pekerjaan yang saya tugaskan, mereka share lagi secara wapri kepada saya. Jadi jawaban anak itu tidak dicontek oleh temannya. Kalau di-share di dalam grup kan, oh berarti jawabannya bisa dicontek gitu. Tapi di saat mereka menyelesaikan penugasan itu, mereka wapri kepada saya. Dan itu dijadikan bahan penilaian untuk tugas-tugas yang sudah mereka lakukan. Mungkin seperti itu Mbak Umi, memang sangat sederhana. Terima kasih Ibu Nur Wijayanti, luar biasa. Beberapa kali WhatsApp call ya kepada siswa. Iya, betul. Iya. Oke. Capek loh Bu itu. Betul, sangat capek. Karena pernah saya coba di dalam Zoom, dan dari 22 yang tergabung dalam WAG itu, yang berhasil hanya 2, yang paham hanya 2. Iya. Iya. Malah kendalanya jadi lebih banyak ya Bu ya? Iya, jadi malah kayaknya saya harus mengajari mereka teknologi gitu. Jadi akhirnya yang tujuan utama saya pengen menyampaikan materi malah tidak sampai. Akhirnya ya sudahlah. Iya. Siasati dengan cara yang lain. Iya, terima kasih. Saya rasa itu cara yang cukup cerdas untuk karena WhatsApp menggunakan Zoom tidak bisa ya, antisipasi yang bagus menurut saya ya, gitu menggunakan grup WhatsApp. Terima kasih Bu Nur Wijayanti. Terima kasih Mbak Umi. Ada yang mau sharing lagi? Tadi kayaknya banyak yang angkat tangan. Ada lagi yang mau sharing? Ang saja itu Pak Angga. Oh ada Pak. Oke, ada siapa? Pak Angga? Oh, Pak Ang. Ya, Mohon kita maaf, kasih Pak Ang saja yang mau. Oke, silakan. Ya, boleh mungkin di-sharing supaya Bapak Ibu guru yang lain juga mungkin punya bisa menjadikan sebuah alternatif baru lagi ya untuk proses pembelajarannya gitu. Silakan Pak Angga. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Ibu. Saya dengan Angga dari Garut. Saya sudah mengikuti daring Ibu yang waktu
pengembangan HOTS matematika itu, Ibu. Terima kasih sertifikatnya sudah keterima. Ya, terima kasih. Ya, saya juga teman tadi dari beberapa peserta, ada Pak Anggi ya sama Pak Anwar Fatoni, itu dari sama saya sering diklat. Mungkin saya di sini ingin sharingnya menambahkan tadi terkait dengan apa yang sudah diutarakan oleh peserta sebelumnya dengan Ibu Wina dan juga Pak Anggi. Memang di sini saya mengajarnya kelas 3 ya. Nah, ternyata ketika saya membuat sebuah grup WA seperti yang Ibu tadi lakukan, memang banyak kendalanya. Karena saya letak sekolahnya agak diskotik ya, Bu. Di apa? Diskotik, oke. Di samping kota ya. Jadi banyak memang orang tua yang belum memiliki handphone yang untuk memfasilitasi grup WA itu. Jadi ada beberapa anak memang yang tidak mempunyai atau tidak masuk grup. Nah, solusinya waktu saya ada beberapa anak yang memang bertetangga dan bersaudara, mereka bergabung, Ibu. Jadi bergabung. Misalkan di saya ada sekitar 38 siswa, karena kelasnya kelas gemuk ya. Nah, jadi ada beberapa anak yang tidak masuk ke WA group, terus mereka gabung, jadi ada yang menitipkan tugas-tugasnya. Nah, kebetulan karena saya di sini adalah kelas 3, tadi tentang sudut ya, memang ada kesulitan karena berkaitan dengan pemahaman konsep untuk anak itu ya. Biasanya saya menjelaskan konsepnya dulu, konsep dasarnya betul-betul. Nah, sementara sekarang karena ada pandemi ini, susah sekali pemahaman konsep ketika di buku tema, walaupun buku tema 8 di sini tentang sudut, mereka masih banyak kesulitan. Jadi caranya yang tadi dari tambahan dari Bu Wina itu saya merekam gitu penjelasannya bagaimana cara penanaman konsep itu penjelasannya. Setelah saya rekam, saya menjelaskan itu, saya juga share lagi. Jadi agar anak-anak itu di samping bisa video call yang memang terbatas itu untuk 5 orang itu, kita anak-anak bisa melihat rekamannya gitu, rekaman penjelasan konsep kita. Nah itu. Lalu untuk evaluasinya, Ibu, nah ini karena memang anak kelas 3 itu mandirinya memang masih harus dilatih ya. Jadi saya memfokuskan juga menekankan kepada orang tuanya. Jadi di samping anaknya yang belajar, sekarang orang tuanya juga belajar begitu. Artinya. Jadi malah yang makin aktifnya adalah orang tuanya yang bertanya, Pak, kenapa belum dinilai, Pak, kenapa belum dievaluasi? Karena itu, Pak, di mana letak salahnya seperti itu? Pak, di mana yang kurang tepatnya? Itulah yang jadi kesulitan-kesulitan memang untuk terbatas untuk anak-anak di kelas rendah seperti itu. Tapi untuk anak-anak kelas tinggi mungkin nanti fasilitas Zoom dan sebagainya untuk evaluasi Google Form dan sebagainya, kuisis itu bisa dilaksanakan. Mungkin itu saja sharing dari saya, Ibu. Nah, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi mungkin menambahkan dari yang Bu Nurwijayanti tadi ya, bahwa Pak Angga ini nambahin video untuk memaksimalkan menjelaskan konsep atau materi kepada siswa. Ya, memang menjadi tantangan ya Bapak Ibu untuk siswa kelas rendah, karena ya penggunaan teknologi tentu harus dengan bimbingan orang tua. Ya, untuk semua sih sebenarnya ya, tetap kita dengan bimbingan orang tua. Ya, terima kasih. Mungkin untuk yang nanti mau sharing lagi, nanti mungkin di lain waktu ya, baru kita sharing lagi, takut waktunya habis. Baik, ya itu mungkin beberapa dari Bapak Ibu Guru tadi ya, terima kasih untuk sharingnya, dan saya rasa juga pasti banyak cara lagi yang Bapak Ibu Guru lakukan yang lain yang mungkin belum kita fasilitasi di sini. Mungkin nanti bisa di kolom chat kalau ingin menuliskan kira-kira cara Bapak Ibu mengajarkan matematika selama di rumah ini bagaimana? Karena matematika ini spesial ya, berbeda dengan bahasa Indonesia yang mungkin membaca bisa, matematika tetap butuh penjelasan dari guru ya, agar konsepnya itu benar-benar masuk ke siswa. Baik, saya lanjutkan. Oh, masih ada yang angkat tangan. Mungkin sementara cukup dulu ya Bapak Ibu untuk yang sudah angkat tangan. Terima kasih sekali atas atensinya. Nanti kita lanjutkan dulu. Baik, saya lanjutkan dulu. Oke, nah itu tadi sharing yang dilakukan oleh beberapa Bapak Ibu Guru ya. Nanti yang lain boleh di kolom chat kalau ingin sharing cara mengajarnya. Nah, kemarin juga saya sempat melakukan sebuah
survei kecil-kecilan, Bapak Ibu. Saya sempat menanyakan ke beberapa, saya kirim link sih ke beberapa grup guru, kemudian ya melakukan survei kecil-kecilan untuk menanyakan kira-kira pembelajaran matematika yang Bapak Ibu lakukan selama masa pandemi itu seperti apa. Saya ingin sekali tahu sih bagaimana sih matematika itu diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Saya sering melihat di grup WhatsApp, melihat di Facebook, banyak yang sharing ya cara mengajar matematika. Tapi saya juga coba untuk menanyakan ke beberapa guru. Jadi yang ikut survei ini ada alhamdulillah lumayan banyak yang merespon kemarin. Tapi saya merangkum beberapa di sini ya jawaban-jawaban dari Bapak Ibu guru. Jadi dari beberapa guru di sini saya coba merangkum beberapa caranya di sini. Pertanyaan yang saya ajukan yang pertama itu bagaimana mengajar matematika selama masa pandemi. Ya, jadi respon yang pertama ada yang mengatakan bahwa ya mereka masih menggunakan buku cetak. Anak-anak diminta membaca buku cetaknya, kemudian mengerjakan soal-soal yang ada di situ. Seperti itu cara pembelajaran. Ada yang menempuh cara seperti itu. Kemudian tentu ada juga yang melakukan pembelajaran secara daring ya, walaupun mungkin dengan berbagai keterbatasan. Jadi di sini saya rangkum ada yang menggunakan Zoom, ada yang menggunakan Quizzes, ada yang menggunakan Google Form, menggunakan Microsoft Form, dan sebagainya. Banyak. Kemudian ada juga yang seperti Pak Angga tadi, jadi membuat dan mengirimkan video penjelasannya kepada siswa via WhatsApp. Jadi ada juga yang melakukan itu. Kemudian ada juga yang memanfaatkan YouTube. Jadi beberapa video-video yang ada di YouTube. Kemudian ada juga yang mereka membuat video, kemudian diupload di YouTube. Jadi siswa-siswanya tinggal mengakses YouTube saja untuk melihat penjelasan pembelajaran itu. Gitu. Jadi memudahkan siswa untuk mengakses. Kemudian ada juga yang memberikan soal sampai puluhan, Bapak Ibu, kepada siswa. Jadi ditaruh soalnya mungkin di Microsoft Word ya, ditaruh di Word, kemudian disuruh siswanya untuk mengerjakan sampai puluhan soal. Ada yang seperti itu, ada yang menjawab seperti itu. Kemudian ya ada juga yang memanfaatkan pembelajaran di TVRI. Seperti itu. Ini beberapa jawaban dari Bapak Ibu guru yang lain yang menurut saya menarik ya, beberapa hampir sama sih, jadi saya tidak masuk di sini. Kemudian pertanyaan kedua yang saya ajukan, sebentar. Oke, yang saya ajukan, seperti apa sih tugas yang diberikan selama masa pandemi ini? Nah, tugas matematikanya itu kayak apa sih yang diberikan gitu? Apakah hanya sekedar memberikan soal-soal saja, ataukah mencoba alternatif lain agar siswa tetap bereksplorasi gitu? Nah, di sini juga saya coba merangkum beberapa yang sudah dilakukan oleh guru, menurut saya menarik. Yang pertama itu ada yang pernah memberikan soalnya di topik pengumpulan dan penyajian data, ada yang meminta siswanya ini untuk mengambil data tinggi badan setiap anggota keluarganya. Nah, setelah mengambil data itu, kemudian disajikan datanya dengan diagram batang atau dengan diagram apapun yang sesuai gitu. Jadi ini salah satu tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian ada juga di materi sepertinya pengukuran waktu ya, dia tidak menjelaskan materinya apa. Jadi membuat jam analog dari kardus atau piring dan mengamati cara membaca jamnya. Nah, itu juga salah satu tugas yang pernah diberikan oleh guru. Kemudian ada juga yang meminta siswa untuk membuat kalender harian, kemudian membuat kalender mingguan, tahunan, ya untuk membuat diary sepertinya katanya. Jadi jadi membuat diary untuk siswa. Kemudian ternyata ada juga yang masih menggunakan soal-soal yang ada di buku tematik. Jadi tugas-tugas yang diberikan itu yang ada di buku tematik saja. Nah, ada juga yang seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian ada juga yang memberikan games, memberikan tantangan dan tugas dari Quizzes. Nah, ini juga banyak sih yang menjawab ini kemarin, memanfaatkan Quizzes untuk memberikan tugas ke siswanya. Kemudian ada juga yang mereka membuat soal di Google Form, dan dikirimkan kepada siswa. Jadi sebenarnya dia tidak spesifik sih menjelaskan tugasnya apa, jadi lebih ke memberikan soal ya kepada siswa. Kemudian ada juga yang, nah ini menarik nih Bapak Ibu, jadi ada yang menggunakan konteks pandemi.
Nah, dia menggunakan konteks pandemi untuk pembelajaran siswanya di kelas. Jadi, membuat hand sanitizer, kemudian membuat masker, membuat desinfektan. Nah, itu salah satu aktivitas yang diberikan kepada siswanya. Jadi, memanfaatkan situasi sekarang ya sebagai konteks pembelajaran. Itu bagus sekali, Bapak Ibu. Kemudian ada juga yang mengamati benda yang ada di sekitarnya. Nah, benda-benda yang ada di sekitar, kemudian mereka mencoba untuk mengamati bentuk dan ukuran. Nah, seperti itu. Nah, ini beberapa jawaban dari guru-guru yang kemarin mengikuti survei. Ada memang beberapa yang hampir sama jawabannya, tapi ada juga yang seperti yang saya tampilkan di sini, beberapa juga saya rasa cukup menarik proyek yang diberikan ya, gitu. Jadi tidak hanya sekedar menjelaskan materi, kemudian memberikan soal, tetapi juga memfasilitasi siswa dengan aktivitas-aktivitas lain yang lebih ke implementasi konsep matematikanya. Nah, selama pembelajaran di rumah atau learning from home ini, tentu guru dan siswa, bukan cuma guru dan siswa saja ya, Bapak Ibu yang terlibat dalam dalam pembelajaran ini, tetapi juga peran orang tua itu sangat penting karena kita tahu bahwa orang tua itu adalah yang saat ini bisa berinteraksi langsung dengan siswa ya, dan tentu orang tua punya kesempatan untuk bisa membantu siswa untuk melakukan mengikuti proses pembelajaran di rumah gitu. Jadi guru itu orang tua itu sebagai semacam penghubung ya antara guru dengan siswa untuk memudahkan proses pembelajaran yang berlangsung di rumah. Nah, seperti itu. Jadi peran orang tua ini cukup penting, walaupun tentu kita tahu ya banyak sekali keterbatasan yang juga dimiliki oleh orang tua. Ada yang mungkin belum melek teknologi, kemudian mungkin juga ada yang harus bekerja sehingga tidak bisa betul-betul full untuk menemani siswanya belajar, atau bahkan banyak juga yang karena ini matematika, banyak juga yang kesulitan untuk mengajarkan konsep tertentu yang ada di mata pelajaran matematika ini gitu. Itu juga menjadi tantangan untuk orang tua juga gitu. Dan orang tua mestinya sadar ya bahwa tugas guru itu juga tentu tidak mudah sekali ya gitu. Nah, ya, jadi untuk pembelajaran matematika di rumah, dimanapun sih sebenarnya ya Bapak Ibu, ketika kita melakukan pembelajaran matematika, yang harus memang kita tanamkan adalah bahwa ketika kita belajar matematika atau ketika siswa kita belajar matematika, satu-satunya cara untuk kita bisa belajar dan untuk memahami matematika adalah dengan melakukan matematika. Nah, itu kunci yang penting sekali untuk pembelajaran matematika. Jadi, ini menurut Paul Halmos ya. Jadi, kalau kamu mau belajar matematika, kamu harus melakukan matematika. Dan harapannya kita sebenarnya adalah, walaupun nanti siswa belajar di rumah, siswa tetap bisa mengeksplorasi aktivitas-aktivitas yang bisa mendukung mereka melakukan matematika. Jadi mereka tetap belajar matematika tidak hanya mendengarkan konsep, mendengarkan penjelasan dari Bapak Ibu, tetapi juga mereka bisa bereksplorasi, tetap bisa bereksplorasi selama mereka belajar di rumah. Nah, jadi harapannya adalah walaupun pembelajaran matematika itu kita lakukan di rumah, tetapi sebisa mungkin kita tetap membuat matematika itu bermakna bagi siswa. Jadi sebisa mungkin matematika itu tetap siswa tetap bisa melakukan melakukan matematikanya, doing the mathematics gitu. Jadi tetap bermakna. Harapan kita tuh itu gitu. Dan untuk membuat pembelajaran itu menjadi bermakna, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Tentu eksplorasi, kemudian investigasi, itu penting bagi siswa. Jadi itu yang perlu menjadi pegangan kita sama-sama, bahwa gimana ya caranya sebisa mungkin kita memfasilitasi siswa untuk tetap melakukan eksplorasi, untuk tetap melakukan investigasi dalam pembelajaran matematika walaupun mereka di rumah gitu. Dan ini memang tantangan sih, ini tantangan sekali untuk Bapak Ibu karena tentu kita tidak berinteraksi langsung dengan siswa, tapi sebisa mungkin kita memfasilitasi eksplorasi matematika itu untuk siswa kita selama di rumah.
Jadi harapannya adalah pembelajaran matematika itu selama kita ada di rumah itu tidak hanya sekedar kita memberikan materi, kemudian kita sekedar menjelaskan konsep, kemudian memberikan soal, bahkan ada yang sampai memberikan puluhan soal kepada siswa ya, kemudian dikerjakan dan melakukan ujian. Tapi harapannya adalah ketika mereka belajar matematika, perlu juga kita selingi dengan aktivitas-aktivitas atau proyek matematika yang eksploratif. Dan ini menjadi bahasan kita hari ini, gitu, bahwa selain kita memberikan materi, selain kita memberikan soal, selain kita memberikan ujian, harapannya kita juga bisa menghadirkan proyek-proyek yang eksploratif untuk siswa kita. Nah, ini yang saya sebut sebagai mathematics project at home. Jadi, anak-anak melakukan proyek matematika selama mereka di rumah, gitu. Jadi, ini bentuk eksplorasi-eksplorasi yang harapannya nanti juga bisa membantu siswa melihat kebermanfaatan matematika gitu selama mereka di rumah. Nah, bagaimana sih kita menyusun proyek matematika selama kita di rumah? Nah, untuk menyusun proyek matematika di rumah, Bapak Ibu tentu bisa mengembangkan dari ide yang Bapak Ibu miliki. Yang pertama, jadi mungkin Bapak Ibu bisa punya ide apa yang bisa dieksplorasi oleh siswa selama mereka di rumah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu juga bisa menggunakan sumber yang ada di sekitar siswa, gitu. Jadi menggunakan apa yang ada di sekitar siswa, karena tentu kan kita tidak bisa, kita harus tetap social distancing, kita harus tetap menjaga jarak, tidak keluar untuk sesuatu yang tidak penting. Jadi harapannya kita bisa menggunakan apa yang ada di sekitar siswa atau apa yang ada di rumah mungkin atau di lingkungan siswa, itu bisa kita gunakan. Kemudian mungkin juga bisa dengan situasi yang saat ini itu juga bisa kita manfaatkan gitu. Bukan berarti kita mensyukuri situasi ini ya, tapi ya kita mencoba untuk apapun kondisi kita saat ini, kita bisa semaksimal mungkin tetap melakukan yang terbaik gitu. Jadi kita bisa menggunakan sumber yang ada di sekitar siswa. Kemudian yang ketiga, kita bisa menggunakan berbagai macam online resources. Jadi sumber-sumber yang disajikan di internet itu banyak sekali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mencari mathematics project, itu banyak sekali yang bisa Bapak Ibu jadikan sebagai ide untuk bisa dilakukan oleh siswa. Tinggal nanti melihat apakah proyek tersebut memungkinkan untuk dilakukan oleh siswa kita, tidak membuat siswa kita terlalu kesulitan mungkin untuk mungkin mencari bahannya atau mungkin mengakses aktivitas tersebut gitu. Nah, kita tinggal melihat hal tersebut gitu, melihat kondisi siswa kita. Nah, banyak sekali online resources yang bahkan di masa pandemik ini itu banyak sekali yang tadinya mereka menutup akses, jadi hanya akses untuk yang berlangganan. Karena situasi COVID ini, mereka membuka akses yang seluas-luasnya untuk guru, untuk siswa, untuk bisa mengakses sumber-sumber tersebut untuk belajar. Jadi untuk mendukung pembelajaran di rumah. Kemudian, nah yang paling penting lagi adalah dengan melibatkan orang tua. Mungkin bisa dengan bersama orang tua menyusun aktivitasnya, atau orang tua membantu siswa untuk melaksanakan aktivitas itu di rumah, atau melaksanakan proyek tersebut di rumah. Seperti itu. Nah, jadi harapan kita adalah kita mengajak siswa untuk mengeksplorasi matematika. Tujuannya apa? Untuk memotivasi siswa kita untuk melihat, oh matematika ini tuh ternyata ada loh di sekitar saya, oh ternyata saya bisa loh melakukan matematika, saya bisa menemukan matematika dimanapun gitu. Jadi harapan kita adalah itu gitu. Jadi tidak hanya sekedar siswa tahu belajar tentang materi saja, tetapi dengan berada di rumah mereka bisa mengeksplorasi banyak hal lagi gitu tentang matematika lewat proyek-proyek matematika nantinya yang Bapak Ibu berikan kepada siswa. Nah, seperti apa sih proyek yang bisa kita berikan kepada siswa? Nah, banyak sekali sebenarnya Bapak Ibu proyek matematika yang bisa Bapak Ibu berikan kepada siswa. Nah, yang pertama bisa dalam bentuk real life problems atau masalah kehidupan sehari-hari. Nah, itu bisa. Kemudian bisa juga berupa open-ended problem project-nya. Kemudian bisa juga berupa
games atau challenge. Mungkin dengan Bapak Ibu memberikan games atau challenge, kemudian proyeknya adalah siswa menyelesaikan itu, atau mungkin games atau challenge-nya itu dibuat sendiri oleh siswa. Nah, itu juga bisa seperti itu untuk proyek matematikanya mereka. Kemudian, nah, boleh juga dalam bentuk STEM activities. Mungkin untuk yang baru tahu tentang STEM, jadi STEM itu adalah singkatan dari Science, Technology, Engineering, sama Mathematics. Jadi pengintegrasian pembelajaran di mana aktivitas pembelajarannya itu mengintegrasikan 4 topik tadi. Jadi Science, Technology, Engineering, sama Mathematics-nya. Jadi satu aktivitas menggabungkan 4 topik ini. Nah, enaknya di SD itu kan adalah Bapak Ibu mengajarkan tematik. Dan STEM ini bisa menjadi satu alternatif yang menarik untuk menjadikannya sebagai proyek matematika siswa gitu. Bahkan tidak hanya matematika yang bisa dieksplor, tapi bisa juga sainsnya yang dieksplor, bisa juga teknologinya, bisa juga engineering. Engineering di sini bukan berarti anak-anak belajar teknik ya, tapi di sini adalah bagaimana mereka mendesain sesuatu gitu. Kemudian proyek matematikanya bisa berupa apa lagi? Nah, yang kelima ini bisa berupa Mathematics Art Project atau proyek matematika yang dihubungkan dengan seni. Nah, ini juga menarik untuk siswa. Kemudian proyek seperti apa lagi yang bisa kita berikan? Nah, bisa juga proyek yang melibatkan teknologi. Kalau ini mungkin untuk yang bisa mengakses teknologinya ya. Mungkin kalau kita berada di daerah yang mungkin siswa kita sulit untuk mengakses, atau mungkin pun di daerah yang mudah mengakses seperti internet, tapi anak-anak belum belajar teknologi tertentu, nah mungkin bisa dikesampingkan, tapi kapan-kapan juga bisa diajarkan kepada siswa gitu. Nah, ini beberapa contoh alternatif project yang Bapak Ibu bisa berikan kepada siswa. Bentuk umumnya seperti ini, nanti aktivitasnya seperti apa, kita akan lihat selanjutnya Bapak Ibu. Baik, sampai di sini Mbak Muti mau sesi pertanyaannya di akhir aja, atau saya boleh melempar pertanyaan dulu, melempar kesempatan untuk bertanya? Silahkan Mbak Umi, boleh. Sampai di sini Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Mbak Umi pinjam sebentar. Ya. Bapak Ibu mohon untuk yang belum aktif videonya untuk diaktifkan ya. Ada Pak Tudrika, Bu Teresia, Bu Nuryaningsih, Bu Mintarsih, Pak Muhyiddin, Pak Asep, Pak Andi, mohon diaktifkan videonya. Oke, baik. Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Oke, baik. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya boleh melanjutkan ya? Baik. Silakan. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini beberapa proyek-proyek yang bisa Bapak Ibu berikan kepada siswa ya selama masa di rumah. Jadi harapannya kita tetap bisa memberikan eksplorasi-eksplorasi yang menarik juga untuk siswa. Nah, di sini saya sajikan beberapa contoh aktivitas yang harapannya nanti mungkin bisa Bapak Ibu gunakan selama pembelajaran Bapak Ibu di rumah, atau mungkin nanti bisa memodifikasi aktivitas ini. Setidaknya ini bisa menjadi membuka ide-ide Bapak Ibu untuk mencoba menciptakan aktivitas-aktivitas semacam ini. Nah, yang pertama saya punya sebuah aktivitas yang saya sebut dia sebagai mixing lemonade. Jadi aktivitasnya ini adalah kira-kira apa nih Bapak Ibu aktivitasnya kalau Bapak Ibu lihat. Nah, di sini aktivitasnya adalah kita akan mencoba untuk, jadi aktivitasnya adalah kita meminta siswa untuk mencampurkan air dengan sirup atau larutan apapun ya, dengan perbandingan komposisi yang berbeda-beda. Nah, jadi proyek ini bisa siswa lakukan. Mungkin konteksnya bisa, oh kalau pas kamu buka puasa, kamu kan minum sirup, tentu kamu harus campur dengan air. Nah, perbandingan berapa yang akan kamu gunakan, berapa banyak airnya, kemudian berapa banyak sirup yang kamu gunakan. Nah, itu konteks, itu proyek yang bisa siswa lakukan di rumah. Nah, seperti apa? Jadi, mungkin guru bisa menyiapkan menyiapkan worksheet, kemudian di situ ada beberapa perbandingan
yang diberikan ya. Misalkan campurannya air mungkin sekitar misalkan air 300 ml, kemudian kamu mencampurkan dengan 200 ml sirup misalkan, kemudian ada campuran yang lain. Nah, kira-kira di awal mereka bisa mencoba untuk membandingkan dua macam campuran dulu. Nah, misalkan campuran yang pertama itu airnya itu sebanyak misalkan 300 ml. Kemudian sirupnya yang dicampurkan adalah 200 ml, misalkan seperti itu. Kemudian nanti ada campuran yang kedua lagi, misalkan campurannya adalah 200 ml air dicampurkan dengan 100 ml sirup, misalkan seperti itu. Nah, kemudian nanti di sini siswa membandingkan, kira-kira dari dua campuran tadi, itu kira-kira yang mana yang memiliki rasa yang lebih kuat, atau mungkin yang memiliki warna yang lebih pekat, itu yang mana. Nah, mereka bisa membandingkan, mengeksplorasi hal tersebut di rumah. Bapak Ibu bisa menyediakan, misalkan beberapa tadi ya, 500 air dengan 200, 300 air dengan 200 sirup, dibandingkan dengan 200 ml air dengan 100 ml sirup. Kemudian ada perbandingan yang lain, lagi, misalkan 600 mili airnya, kemudian 100 mili sirupnya dibandingkan dengan yang 300 mili air dan 200 mili sirupnya itu seperti apa. Nah, mereka mengeksplorasi hal tersebut gitu. Dan konsep apa kira-kira yang mereka gunakan di sini, Bapak Ibu? Nah, di sini mereka kan menggunakan konsep pecahan dan perbandingan ya, gitu. Jadi, tapi mereka melakukan eksplorasi itu sendiri. Kemudian menuliskan jawabannya. Nah, bisa Bapak Ibu nanti sediakan worksheet atau meminta juga siswa nanti, coba kamu bikin campuranmu sendiri, gitu. Dan kira-kira menurutmu campuran yang menurut kamu paling pas untuk air dengan sirup itu berapa perbandingannya kira-kira? Nah, aktivitas seperti itu bisa kita berikan kepada siswa. Nanti, nah di sini juga mereka bisa melibatkan orang tua ya. Tentu kalau ada orang tua, proses diskusi ketika mereka mengeksplorasi itu akan jauh lebih menarik gitu. Nah, di sini nanti setelah siswa mengeksplorasi, kemudian nanti boleh diskusinya dilakukan via WhatsApp atau mungkin dilakukan nanti dilakukan diskusi secara online, nah juga boleh gitu ketika mereka melakukan campuran ini. Nah, kemudian untuk takarannya sendiri itu nanti silahkan boleh menggunakan mili, kemudian mungkin boleh menggunakan sendok gitu. Yang jelas mereka jelas alat ukur yang mereka gunakan apa, sehingga nanti ketika proses diskusinya itu nanti bisa menjadi lebih menarik. Mungkin bisa kita tambahkan dengan tantangan yang berikutnya, misalkan, nah kalau kamu, misalkan kamu sudah menentukan untuk campuran yang saya mau adalah, saya akan mencampur misalkan campuran yang sesuai adalah 300 ml air dan 200 ml sirup, misalkan seperti itu. Nah, kalau itu untuk 1 gelas. Nah, bagaimana kalau kamu akan membuat 5 gelas? Apakah kamu akan tetap menggunakan campuran itu, atau mungkin ada proporsi yang dikurangi atau tidak? Nah, itu bisa mereka eksplorasi nantinya. Jadi, nanti bisa Bapak Ibu kembangkan urutan aktivitas apa yang bisa dilakukan oleh siswa untuk aktivitas mixing lemonade ini. Aktivitas ini bisa Bapak Ibu berikan untuk level atas ya, tentu yang sudah mempelajari konsep pecahan dan perbandingan. Nah, seperti itu. Nah, ini salah satu aktivitas Bapak Ibu ya, project yang bisa dilakukan oleh siswa di rumah. Dan bahannya saya rasa tidak sulit untuk dicari oleh siswa ya. Boleh menggunakan mungkin tetesan warna makanan juga boleh gitu. Jadi nanti tinggal bagaimana Bapak Ibu meramu aktivitas ini. Seperti itu. Ada yang ingin bertanya? Baik, tidak ada. Oke, saya lanjutkan. Saya masih punya beberapa aktivitas lagi. Nah, aktivitas yang berikutnya yang contoh project lainnya yang bisa Bapak Ibu berikan, itu projectnya tentang cupcakes project. Saya sebutnya sebagai cupcakes project.
Jadi ini bisa disesuaikan untuk level mana saja ya. Nanti tinggal menyesuaikan tingkat aktivitasnya gitu. Nah, di aktivitas ini kira-kira enaknya diapakan nih proyek ini Bapak Ibu? Nah, baik. Oke, nah saya memikirkan untuk proyek ini adalah siswa membuat cupcakes-nya, kemudian nanti memasarkannya. Memasarkannya itu dalam arti mereka bisa memasarkannya online atau mungkin menjual ke orang di rumah mungkin, atau mungkin menjual ke tetangga-tetangga sekitar mungkin. Nah, bisa seperti itu. Jadi mereka memulai dari membuat kuenya dulu. Jadi proyeknya adalah kita minta mereka untuk kamu buat contohnya cupcakes ya. Jadi kamu akan membuat cupcakes. Nah, kemudian nanti kamu akan mungkin dipasarkan atau mungkin dibagikan kepada siswa, misalkan ingin membagikan ke orang-orang sekitarnya seperti itu. Kemudian, nah apa yang dilakukan oleh siswa? Nah, di aktivitas ini karena kita mulainya dari mereka membuat cupcakes-nya, jadi di tahap ini adalah mereka akan menentukan dulu uang yang saya miliki itu berapa ya. Nah, misalkan mereka akan menentukan modalnya dulu. Nah, modal yang saya miliki itu berapa? Kemudian untuk membuat cupcakes itu apa saja sih yang saya butuhkan? Nah, seperti itu. Misalkan dengan modal sekian, dengan modal misalkan 50.000, saya bisa membuat cupcakes berapa banyak ya, gitu. Untuk 50.000 itu saya bisa membeli bahan-bahannya apa saja yang cukup untuk bahannya ini. Setelah bahannya ada, dengan bahan segini kira-kira saya bisa membuat cupcakes-nya berapa ya banyaknya gitu. Dan kemudian mereka juga bisa menentukan nanti ukuran cupcake saya itu mau sebesar apa ya ukurannya. Misalkan seperti itu. Kemudian mereka bisa mempertimbangkan hal yang lain juga. Kayak misalkan mereka ingin menjual cupcakes-nya, ya, misalkan mereka ingin menjual cupcakes-nya dengan modal segitu supaya mereka untung, berarti mereka harus menjual cupcakes-nya dengan harga berapa. Misalkan, oh saya mau nih, kalau modal saya 50.000, saya mau untungnya saya 10.000 misalkan. Kemudian supaya saya dapat untung 10.000 ini, kira-kira satu cupcake saya bisa saya jual dengan harga berapa. Nah, itu eksplorasi yang di proyek ini yang harapannya bisa dilakukan oleh siswa. Jadi siswa betul-betul menentukan sendiri dia mau membuat apa, modal dia berapa, kemudian membuat cupcakes-nya bagaimana, kemudian nanti memasarkannya atau mungkin nanti sharingnya ke orang-orang itu seperti apa. Nah, itu boleh sekali Bapak Ibu dilakukan di rumah. Ini saya rasa kan menjadi aktivitas yang proyek yang menarik untuk siswa di rumah. Karena tentu bisa dilakukan dengan orang tua juga gitu, di bawah bimbingan orang tua. Gitu. Jadi di sini Bapak Ibu bebas untuk menentukan aspek apa saja yang ingin dieksplorasi oleh siswa. Nah, ini juga terkait dengan kemampuan komputasi siswa ya gitu. Jadi bagaimana mereka bisa memecahkan masalah yang Bapak Ibu berikan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nanti setelah proyek ini selesai, kemudian nanti mereka bisa melaporkan hasilnya. Jadi mereka bisa mungkin menceritakan yang saya lakukan, saya buat cupcake-nya seperti ini, mungkin dengan topping apalah gitu ya. Kemudian mereka akan menceritakan modal mereka berapa, kemudian untuk membeli ini berapa uang yang mereka keluarkan, untuk membeli bahan ini berapa uang yang harus mereka keluarkan, kemudian proses pembuatannya seperti apa dan apa yang kamu lakukan selanjutnya, seperti itu. Boleh juga mereka tuangkan dalam bentuk gambar, dalam bentuk poster dan sebagainya gitu. Jadi aktivitas proyek ini cukup kompleks menurut saya untuk bisa dilakukan oleh siswa nanti di rumah gitu. Nggak cuma matematika malah kita dapatnya di sini. Jadi pembelajaran lain pun juga dapat di sini untuk aktivitas ini gitu. Jadi banyak hal yang bisa dieksplorasi siswa di proyek ini. Gitu. Nanti kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, nanti boleh langsung raise hand aja. Nanti mungkin bisa diarahkan sama Mbak Muti kalau ada pertanyaan ya, Mbak Muti ya. Iya. Ya, baik. Sebelumnya mohon maaf, Bapak Muhyiddin, boleh diaktifkan videonya Bapak? Oke. Ibu Nunu. Ibu Nunu Alisa.
Ibu Nunu Alisa, boleh diaktifkan videonya, Ibu? Oke, terima kasih Bapak Muhyiddin. Terima kasih banyak. Ibu Nunu Alisa, mohon maaf, sudah saya sampaikan di awal bahwa Bapak Ibu harus mengaktifkan video selama sesi ini dari awal sampai akhir ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih banyak. Ada yang mau bertanya? Seperti yang tadi yang disampaikan Mbak Umi. Oke, mungkin belum ada ya. Kalau gitu saya lanjutkan. Bu Rika, mohon diaktifkan Bu Rika. Oh, ada yang mau bertanya? Oke, saya lanjutkan saja dulu ya. Baik. Pak Antonius dari tadi raise hand, apakah mau bertanya beliau? Oh iya, Pak Antonius silahkan. Mohon maaf saya tidak melihat. Pak Antonius silahkan. Iya, iya. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Saya dari SD Negeri Payola Ambu, Kabupaten Sumba Barat Daya, Ibu. Wah, oke Bapak. NTT. Selamat datang. Iya, mohon maaf ini kendala sinyal baru bisa gabung. Silakan. Langsung saja Bu ya dengan saya. Ini apa namanya permasalahan dan pemecahan matematika. Jadi pada waktu itu kami membuat soal, terus kami diperbanyak soalnya sekitar 28. Nah setelah itu siswa mengerjakannya, terus di kemudian hari kami didampingi oleh guru dari Sumba. Maaf saya juga pendatang Bu, pendatang dari Jawa gitu. Ditugaskan di Sumba. Jadi kami itu berkomunikasi dengan orang tua dengan siswa itu dengan apa namanya agak susah ya dengan bahasa Sumba ya. Jadi saya membawa guru lokal. Saya ngomong dengan beliau tentang matematika. Ini teman saya mengasih apa namanya komunikasi dengan orang tua dengan siswa dengan bahasa Sumba. Nah terus ya percakapannya itu menarik sekali karena harus kayak saya semacam kayak guide gitu tentang mengajarkan tentang tadi keliling dan luas bangun datar di pelajaran 6 gitu. Jadi kami harus ekstra sekali. Kalau saya melihat materi dari ini, Simeo ini, untuk siswa saya agak kewalahan sekali Bu ya, karena sistematis. Jadi kami mengajarkan itu pelan-pelan sekali, apalagi dengan keadaan kami di daerah terpencil gitu. Nah, untuk harapan saya semoga Simeo ini dapat merambah ke daerah terpencil karena produknya ini bagus sih tapi agak pelan-pelan gitu. Oke, iya. Ya. Baik. Ya. Itu dengan caranya dengan ini Bu, apa namanya mengajarkan dengan tutor sebaya. Oke, ya. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Pak Anton. Ya, ya itu tadi ya yang seperti yang saya bilang bahwa ya tiap Bapak Ibu guru pasti punya tantangan masing-masing ketika mengajarkan matematika ya gitu, dan kondisi siswa kita berbeda, jadi mau tidak mau memang kita mencoba untuk memodifikasi pembelajaran itu sebisa mungkin untuk bisa dipahami oleh siswa kita seperti itu. Sebenarnya kalau kita sendiri juga kita sudah pernah ada pelatihan juga di Sumba Timur ya Bapak, jadi tapi mungkin untuk diskusi ke depannya saya sangat membuka kesempatan sekali untuk Bapak bisa berdiskusi dengan kami dan tim kalau memang ada kesulitan ingin mengajarkan topik apa, itu nanti bisa lewat saya atau bisa lewat spesialis-spesialis yang lain untuk mendiskusikan kalau saya mau ngajar ini bagusnya seperti apa ya untuk siswa saya gitu. Terima kasih ya Pak. Baik, saya boleh lanjutkan ya Bapak Ibu. Baik, proyek yang lain yang bisa Bapak Ibu lakukan di rumah bersama siswa itu adalah ada yang saya sebut sebagai ekobrik. Jadi ini adalah proses mendaur ulang sampah plastik ya.
Nah, di aktivitas ini, nah ini juga sangat terkait dengan lingkungan, tapi eksplorasi matematikanya juga tetap bisa kita berikan dari aktivitas ini. Nah, di EcoBreak ini, jadi nanti siswa mengumpulkan sampah-sampah plastik yang ada di sekitar mereka, tapi tentu kita harus tetap menjaga kebersihan sampah tersebut ya. Jadi sampah plastik itu nanti mereka akan bersihkan, kemudian nanti mereka akan masukkan ke dalam botol-botol plastik ini. Nah, nanti ketika sudah jadi produknya ini, nah mereka bisa membuat berbagai produk yang lain lagi gitu dengan EcoBreak yang sudah mereka buat ini. Nah, misalkan contoh yang digambar itu ada yang membuat meja, kemudian mungkin bisa dibuat banyak sekali yang bisa dibuat. Nanti bisa Bapak Ibu googling untuk aktivitas ini. Nah, ini salah satu proyek yang bisa Bapak Ibu berikan juga kepada siswa. Kemudian, nah nanti juga bisa mereka, aktivitas ini sebenarnya cukup panjang ya, untuk proyek ini cukup panjang bisa mereka lakukan, bahkan bisa dalam 1 tahun itu mereka bisa lakukan. Jadi sekalian kita mengkampanyekan bebas plastik ya, bisa di sekolah, bisa di rumah mereka gitu. Jadi ada sampah plastik, mereka bersihkan, mereka keringkan, kemudian mereka kumpulkan. Nah, eksplorasi matematikanya di mana? Matematikanya itu ada di bentuk, kemudian ada di berat juga, karena ketika mereka mengisi botol plastik ini dengan plastik, itu tidak hanya sekedar mengisi saja Bapak Ibu, tapi dia harus diisi penuh dengan berat tertentu, sampai mencapai berat tertentu. Jadi misalkan botol 600 ml, itu mereka harus isi sampai beratnya mencapai 200 gram, misalkan seperti itu. Nah, nanti botol-botol ini akan mereka buat menjadi bentuk-bentuk yang lain lagi. Nah, itu kan juga eksplorasi matematika juga gitu. Jadi proyek ini bisa dilakukan cukup panjang gitu, dilakukan oleh siswa. Nah, kemudian mungkin saya mau memperkenalkan satu website yang cukup menarik ya. Jadi ada yang namanya Enrich. Mungkin sudah ada dari Bapak Ibu yang ada di sini pernah mengakses Enrich. Jadi Enrich ini adalah salah satu website yang cukup terkenal ya sebenarnya. Bahkan banyak sekali aktivitas-aktivitas menarik yang bisa kita eksplorasi di Enrich gitu. Dan menariknya si Enrich ini, jadi dia punya update baru untuk proyek-proyek matematika yang bisa dilakukan selama masa pandemi coronavirus ini gitu. Jadi mereka menyediakan aktivitas-aktivitas. Jadi mulai dari levelnya TK sampai levelnya SMA. Jadi banyak sekali aktivitas yang proyek-proyek yang bisa dikerjakan di sini. Jadi proyeknya itu ada yang hanya mungkin berupa problem solving, tapi ada juga yang proyek-proyeknya itu bisa dilakukan lebih dari sekedar mengeksplorasi mengerjakan soal-soal problem solving gitu. Nanti bisa Bapak Ibu mengunjungi enrich.maths.org, di bawah saya sudah kasih linknya. Tampilan linknya seperti ini, tampilan websitenya seperti ini. Jadi nanti bisa masuk ke yang primary pupils, yang bagian tengah berwarna merah ini, nanti Bapak Ibu bisa masuk ke situ. Kemudian di dalamnya itu banyak sekali Bapak Ibu aktivitas yang bisa Bapak Ibu eksplorasi. Nah, di sini mereka punya satu bagian tertentu untuk yang coronavirus updates. Jadi mereka menyediakan aktivitas-aktivitas atau proyek-proyek matematika yang bisa membantu siswa selama masa pandemi ini, bisa belajar di rumah. Jadi dia membaginya berdasarkan umur, jadi ada activities for ages, jadi aktivitas untuk umur 3 tahun sampai 5 tahun, kemudian ada yang untuk 7 sampai 11 tahun, ada yang 5 sampai 7 tahun gitu, jadi 11 sampai 14 tahun. Nah, di sini mereka membedakan aktivitasnya seperti itu. Jadi ini sangat memudahkan nanti Bapak Ibu ketika mau mencari aktivitas sesuai dengan jenjang yang Bapak Ibu ajarkan. Gitu. Kita lihat beberapa contoh proyek yang ada di Enrich ya Bapak Ibu. Saya di sini sudah merangkum beberapa proyek yang ada di Enrich. Oke. Mbak Muti, kita sampai jam berapa? Sampai pukul 9.30. Mohon maaf sebentar, saya nyela ya Mbak Umi. Saya mohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan video Ibu Nunu Alisa, Ibu Rika Nuronisa, Ibu, Bapak Asep Hidayat,
Ibu Rika? Ya, Ibu Nunu Alisa, saya mohon untuk mengaktifkan videonya. Ya, silakan Mbak Umi untuk melanjutkan. Pak Asep udah aktif, Pak Asep. Oke, Pak Asep. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Salah satu aktivitas yang ada di Enrich, ini salah satunya project untuk kelas 1 sampai kelas 2. Ini bisa kita berikan di kelas 1 sampai kelas 2, namanya Sorting the Street, gitu. Nah, di project ini, itu ditampilkan ada 9 macam rumah yang berbeda. Jadi, nanti bisa diminta anak-anak, coba kamu perhatikan rumah-rumah ini. Apakah rumah-rumah ini sama? Beda Bu, ternyata beda. Mungkin misalkan seperti itu ya, interaksi yang terjadi dengan siswa. Nah sekarang di sini kita akan meminta siswa untuk mengelompokkan rumah-rumah tersebut berdasarkan kriteria tertentu yang mereka tentukan. Jadi di sini terkait dengan pengelompokan. Nah siswa di kelas 1 dan kelas 2 itu kan mereka sudah belajar tentang berbagai bentuk ya, berbagai bentuk. Jadi aktivitas ini bisa membantu mereka untuk memperkaya pemahaman itu gitu. Nah, di sini ada 9 macam rumah. Rumah ini nanti bisa mungkin filenya kita berikan ke siswa, kemudian mereka print di rumah, atau mungkin Bapak Ibu tinggal fotokan saja, kemudian kirim ke grup, atau kalau misalkan Bapak Ibu mengunjungi siswa, Bapak Ibu yang sediakan lembar rumahnya ini, kemudian nanti siswa yang mensortir berdasarkan kriteria yang mereka tentukan. Nah, kira-kira kalau dari rumah-rumah ini kita bisa mengelompokkannya berdasarkan apa? Nah, ternyata ada banyak sekali cara untuk mengelompokkannya ya. Dan nanti di sini kita akan minta siswa untuk menjelaskan kira-kira kamu untuk mengelompokkannya itu kamu menggunakan berapa cara, ada berapa macam pengelompokan yang kamu bisa temukan. Nah, di sini mereka kan bisa mengelompokkannya berdasarkan apa kira-kira Bapak Ibu? Warna atap bisa, di sini ada 2 macam warna atap misalkan ya, kemudian berdasarkan bentuknya atau ukurannya, ada rumah yang rendah, ada rumah yang lebih tinggi, nah itu mereka juga bisa mengelompokkan seperti itu. Kemudian mungkin dari apa kira-kira jumlah jendela misalkan, nah jumlah jendelanya ini kan berbeda-beda ya, gitu. Jadi kita akan minta mereka untuk mensortir berdasarkan kriteria yang mereka temukan gitu. Oh, saya mau kelompokkan berdasarkan warna pintu misalkan. Oh, ada yang warnanya hijau, kemudian ada yang warnanya biru muda, ada yang biru tua. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nanti mereka bisa mengirimkan gambarnya, mereka bisa mendiskusikannya dengan Bapak Ibu guru gitu. Nanti baik itu di grup WhatsApp ataupun nanti dengan kalau bertemu langsung ya tinggal didiskusikan langsung gitu. Jadi proyeknya sederhana saja untuk kelas 1 dan kelas 2 ini ya, sangat-sangat sederhana gitu. Tapi setidaknya ini mereka bisa mengeksplorasi sesuatu gitu. Di aktivitas ini eksplorasi tentang bentuk itu juga menarik untuk siswa, seperti itu. Kemudian saya lanjutkan ke, nah ini contoh cara siswa untuk mengelompokkan gitu. Jadi beberapa cara yang dilakukan oleh siswa untuk mengelompokkannya. Jadi ada yang berdasarkan banyak jendelanya, kemudian nanti tinggal kita tanyakan dalam pengelompokan itu ada berapa rumah misalkan yang misalkan jendelanya 5, yang misalkan jendelanya ada 3, nah itu ada berapa rumah di situ. Itu bisa kita tambahi eksplorasi itu juga nantinya. Kemudian ada contoh aktivitas atau project lagi yang di Enrich yang menurut saya menarik. Jadi project ini adalah tentang wallpaper ya. Jadi ada wallpaper, ini ada potongan-potongan wallpaper. Kemudian nanti project ini kita meminta siswa untuk mengurutkan potongan-potongan wallpaper ini dari besar ke kecil. Nah, bagaimana kira-kira kamu untuk mengurutkan wallpaper ini gitu. Bisa dengan kita memberikan ini langsung ke siswa ya, bisa difoto atau bisa nanti siswa print kemudian membandingkan. Bagaimana kamu mengurutkannya dan cara kamu membandingkan untuk tahu yang besar yang mana, yang kecil yang mana itu seperti apa. Nah, proyeknya seperti itu. Atau juga bisa juga misalkan mereka kita minta membuat beberapa potongan wallpaper. Jadi wallpaper atau mungkin kertas kado yang punya pola tertentu, kan kalau di kertas kado itu biasanya ada pola-pola yang biasanya polanya sama ya.
gitu, polanya sama. Nah, kalau kayak gitu, kamu coba mengambil beberapa potongan yang tidak beraturan, yang berbeda-beda, lalu coba kamu urutkan potongannya dari besar ke kecil. Nah, di sini kita bisa tanyakan ke siswa, gimana sih kamu mengurutkannya berdasarkan apa? Mungkin nanti ada siswa yang cara dia membandingkan adalah mungkin dia potong, dia gunting-gunting, lalu dia tumpuk, yang ini dengan ini ternyata besar yang ini. Nah, untuk tahu besar dan kecilnya itu kan di sini terkait dengan luas ya, gitu, luas. Dan ternyata dot-dot ini tuh atau pola yang ada di dalam si tiap wallpaper ini, potongan wallpaper ini, itu nanti juga bisa digunakan oleh siswa untuk menentukan yang luas yang mana dengan melihat bagian-bagian bintang ataupun titik itu ada berapa banyak di dalamnya. Nah, ini juga terkait dengan konsep luas. Jadi proyek ini juga bisa kita berikan kepada siswa. Nanti di sini siswa mengirimkan jawabannya ke Bapak Ibu guru, kemudian nanti bisa didiskusikan bersama-sama. Mungkin kalau Bapak Ibu butuh konfirmasi jawaban dari siswa, strateginya mungkin agak membingungkan, nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Nah, ini salah satu contoh cara yang dilakukan oleh siswa untuk menentukan luasnya. Jadi dia menghitung ada berapa banyak pola yang ada di dalam tiap bangunnya tersebut. Gitu. Ini salah satu contohnya. Baik, untuk proyek yang berikutnya, ini juga salah satu proyek yang bisa kita berikan kepada siswa. Ini juga masih proyek yang ada di Enrich. Jadi namanya di sini adalah Totality of Two. Jadi di sini kita siapkan sebuah lingkaran seperti ini yang berisi banyak bilangan. Kemudian nanti di sini kita bisa melibatkan orang tua Bapak Ibu. Jadi proyeknya ini berupa games atau challenge. Jadi anak-anak dan orang tua bisa dengan orang tua atau mungkin kalau ada siswa yang berdekatan mereka bisa bermain bersama-sama. Jadi di sini nanti mereka menentukan suatu bilangan tertentu. Misalkan bilangannya 20. Kemudian nanti mereka akan bergerak dari satu angka ke angka yang lainnya. Jadi misalkan dari angka 3 mereka startnya. Dari angka 3, mereka akan ke angka yang mana lagi, kemana lagi, sampai mereka mendapatkan 20. Gitu. Jadi permainannya seperti itu. Jadi proyeknya seperti itu. Jadi, tapi mereka tidak boleh melangkahi, misalkan dari 3 kemudian ke 1 tidak boleh, karena lintasannya sudah ada. Nah, ini adalah lintasannya. Nah, jadi dari sini mereka harus mengikuti lintasan ini sampai nanti mereka mendapatkan angka yang di awal yang sudah ditentukan tadi. Seperti itu. Nah, kemudian ya ini bisa kita berikan untuk grade 1 sampai grade 2. Kemudian ini terkait juga dengan topik penjumlahan ya, penjumlahan bilangan. Atau boleh juga pengurangan bilangan malah gitu. Jadi bisa penjumlahan, bisa pengurangan, atau mungkin nanti dengan perkalian pun juga bisa kita kembangkan ke sana. Pembagian pun juga bisa kita kembangkan. Kemudian, proyek ini juga bisa kita tambahkan dengan aktivitas di mana siswa membuat sendiri boardnya ini. Jadi, siswa membuat sendiri si lintasan bilangannya ini. Gitu. Jadi, setelah bermain, kita lanjutkan dengan coba kamu bikin punya kamu sendiri, board kamu sendiri. Jadi mereka punya project itu, kemudian nanti bisa di-share ke siswa yang lainnya, gitu. Jadi mungkin di grup WhatsApp-nya nanti saya sudah bikin nih punya saya, ada yang mau coba bermain nggak dengan ini? Nah, itu bisa kita kembangkan sampai situ. Jadi tidak hanya siswa bermain untuk menentukan hasil penjumlahan, hasil pengurangan, tapi mereka juga akan memikirkan bagaimana mereka akan membuat board ini nantinya. Gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi cukup kaya proyek ini menurut saya karena tidak hanya siswa bermain tetapi juga kita bisa libatkan mereka untuk membuat sendiri boardnya sekreativitas mereka gitu. Bisa dikembangkan dengan seperti apapun nanti proyeknya. Mungkin tidak bentuknya lingkaran seperti ini tapi bentuknya yang lain lagi. Nah, bisa juga seperti itu nanti proyeknya pada siswa kita. Ini juga salah satu aktivitas, tapi saya ingin skip saja. Jadi ini sebenarnya lebih ke kayak
challenge ya untuk proyeknya. Jadi mereka akan menentukan kira-kira setiap bentuk itu mewakili angka berapa saja, dari bilangan 1 sampai 12 itu akan mewakili angka berapa saja gitu. Kemudian nanti di akhir mereka akan menentukan, oh untuk bentuk si persegi itu bilangan berapa, misalkan bilangannya 1, kemudian setengah lingkaran itu 2, dan seterusnya. Seperti itu aktivitasnya. Nah, bisa juga Bapak Ibu menyediakan aktivitas dalam bentuk mathematics and art project. Jadi kita mengaitkan matematika dengan seni ya, matematika dengan seni. Kalau ada yang pernah ikut diklatnya SIKIM tentang Joyful Mathematics, itu salah satu topiknya adalah Mathematics and Arts, dan ini juga bisa menjadi satu proyek untuk siswa kita lakukan di rumah. Jadi membuat suatu karya seni, tapi di dalamnya ada matematikanya gitu. Jadi tidak hanya sekedar membuat karya seni, tapi ada nilai matematika juga, ada eksplorasi matematika lagi yang bisa kita berikan seperti itu. Nah, saya kasih contoh satu aktivitas yang menarik. Nah, kira-kira ini aktivitasnya apa Bapak Ibu? Nah, di sini saya mau membuat taplak meja ceritanya gitu. Jadi nanti boleh dalam bentuk taplak meja atau boleh menggunakan potongan-potongan kertas persegi, kemudian nanti ditempel itu juga boleh, atau boleh menggunakan sticky notes yang berbentuk persegi juga boleh. Kemudian nanti mereka menempelkan di mana gitu. Nah, matematikanya di mana, Bapak Ibu? Matematikanya saya ambil konsep pencerminan. Pencerminan itu diajar di kelas berapa ya? Kalau saya tidak salah di kelas tinggi ya, kelas 4, 5, 6 ya. Yang penting mereka sudah mempelajari konsep itu intinya. Yang penting mereka sudah mempelajari. Nah, di sini misalkan saya mau membuat suatu kita bisa katakan taplak meja atau mungkin karya seni yang lainnya, tapi di dalamnya saya mau masukkan konsep pencerminan. Nah, contoh proyeknya seperti ini. Jadi nanti siswa akan menyediakan berbagai macam kertas berwarna, atau mungkin nanti satu kertas putih, tapi mereka akan mewarnai setiap kotaknya, itu juga boleh, tergantung apa yang dimiliki oleh siswa ya Bapak Ibu. Nah, di sini nanti mereka akan membuat sebuah taplak meja, ukurannya adalah 5 kali 5 persegi satuan. Oke, jadi panjangnya panjang sisinya adalah 5 persegi satuan. Nah, persegi satuannya ini itu punya warna yang berbeda. Nah, di mana konsep matematikanya? Matematikanya nanti masuk pada ketika mereka mau menyusun si potongan-potongan persegi ini, atau mau merangkai tablecloths-nya ini, seperti itu. Nah, misalkan kita minta untuk proyek yang pertama, kita minta mereka untuk memilih membuat sebuah taplak meja dengan ketentuan penempatan si persegi kecilnya itu, hasil akhirnya nanti itu berbentuk persegi yang memiliki satu sumbu simetri. Nah, kalau satu sumbu simetri saja berarti artinya apa? Berarti boleh diagonal, boleh vertikal, boleh horizontal, boleh. Yang penting nanti syaratnya adalah ketika sudah disusun si taplak mejanya, kalau perseginya sendiri kan dia punya beberapa sumbu simetri kan ya. Nah, sekarang kalau cuma punya satu sumbu simetri, gimana saya harus menyusun si potongan-potongan kecil ini gitu. Nah, misalkan ada di gambar, kira-kira ada di gambar berapa Bapak Ibu? Nah, ada di gambar yang pertama, yang ini. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, nah ini kan cuma satu sumbu simetri, ya enggak? Kalau saya kalau saya lipat di sini, atau saya taruh sumbu simetrinya di sini, apakah ini cuma satu sumbu simetri? Nah, ini satu sumbu simetri. Kalau saya bikin sumbu simetri di sini kan tidak jadi sumbu simetri ya. Karena yang ini nanti pencerminannya dengan ini berbeda. Iya enggak? Kalau saya lipat, ini dengan ini bukan cerminannya. Nah, kalau diagonal, apakah kalau diagonal berlaku? Nah, tidak berlaku karena, nah bisa Bapak Ibu lihat, yang ini dengan yang ini bukan cerminannya. Nah, dan seterusnya. Jadi, ini contoh yang hanya memiliki satu sumbu simetri saja. Seperti itu. Nah, kita coba lihat lagi. Nah, misalkan yang memiliki 4 simetri putar. Nah, gimana kalau kamu mau menentukan
4 sumbu simetri, maaf, 4 sumbu simetri. Nah, kalau untuk 4 sumbu simetri, apa yang bisa kamu lakukan? Susunannya harus seperti apa? Nah, jadi kita tantang siswa untuk membuat sesuatu yang memiliki 4 sumbu simetri. Bukan simetri putar ya Bapak Ibu, maaf. Nah, contohnya di gambar yang kedua ini gitu. Cara diagonal bisa tidak? Oh, secara diagonal tidak bisa. Oh, berarti dia ada di yang, oh maaf, yang ini ya. Ini secara diagonal dia oke, sumbu simetrinya. Kalau kita buat sumbu simetri di sini, kita juga dapat. Kalau buat di sini, dapat atau tidak? Oh, tidak dapat ternyata. Coba kita cek ada di mana. Oh, sepertinya yang ini. Ya, yang ini ya, yang memiliki 4 sumbu simetri. Kemudian bagaimana untuk yang memiliki 2 sumbu simetri dan seterusnya gitu. Jadi itu bisa kita jadikan sebuah proyek untuk siswa. Nah, di sini kan mereka belajar pencerminan plus juga belajar tentang bentuk plus juga untuk belajar tentang seni di sini gitu. Jadi mereka bisa menentukan warnanya apa saja. Hasilnya nanti mereka bisa tempelkan gitu. Mereka nanti bisa menempelkan di mana mungkin bisa buat sebuah galeri atau mungkin nanti Bapak Ibu kumpulkan gambar yang dikirimkan oleh siswa, kemudian dikompil jadi satu, kemudian jadilah sebuah karya seni yang bernilai matematika di dalamnya, seperti itu. Oke, kemudian ada lagi dengan bagaimana kita menggunakan teknologi. Nah, di sini teknologi project, kalau kita menggunakan memfasilitasi teknologi, menggunakan fasilitas teknologi, misalkan untuk mengajarkan sesuatu, itu mungkin sudah biasa kita gunakan, tapi bagaimana sekarang siswa bermain dengan teknologinya. Jadi menciptakan sesuatu, jadi ada proyek yang dilakukan dengan menggunakan suatu teknologi tertentu. Nah, di sini salah satunya adalah misalkan mereka mengerjakan proyek di Scratch. Jadi misalkan mereka membuat suatu permainan, membuat suatu games dengan menggunakan Scratch. Tapi tentu syaratnya di sini adalah mereka sudah menguasai Scratch terlebih dahulu. Ini salah satu contoh saja Bapak Ibu. Kalau misalkan kita ingin memanfaatkan teknologi seperti itu. Kemudian, nah untuk STEM activities, banyak sekali Bapak Ibu untuk aktivitas STEM yang bisa Bapak Ibu berikan kepada siswa yang bisa dilakukan di rumah. Mungkin salah satunya yang bisa kita lakukan adalah misalkan membuat speaker dari kertas. Jadi mereka bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah, kertas kardus atau kertas yang lebih tebal, kemudian membuat berbagai macam bentuk seperti ini, kemudian nanti menguji cobakan. Jadi bentuknya bentuk bangun ruang ya. Jadi ada bentuk bangun ruang, kemudian speakernya nanti, si HP-nya nanti ditaruh di tabung penghubung antara dua bangun ruang tersebut, kemudian dicobakan. Mereka akan mencoba berbagai macam bangun ruang, membuatnya dengan ukuran yang hampir sama ya. Kemudian nanti mereka menguji kira-kira yang mana yang menghasilkan suara yang paling besar, kira-kira bentuknya apa. Nah, itu nanti bisa didiskusikan lebih lanjut di forum online atau misalkan di grup WhatsApp-nya, seperti itu. Kemudian juga bisa menggunakan misalkan aktivitasnya, saya sebutnya sebagai paper flyers atau pesawat-pesawatan. Jadi bentuk pesawatnya sudah berbeda dari biasanya. Nah, ini sempat kami lakukan juga. Jadi mereka membuat bentuk pesawat yang berbeda, modelnya seperti ini. Jadi ada 2 buah kertas yang dilengkuk menjadi sebuah lingkaran, terus ditempel di sebuah sedotan. Kemudian nanti mereka akan terbangkan. Eksplorasi matematikanya di mana? Eksplorasi matematikanya nanti di sini adalah mereka akan menentukan kira-kira, jadi mereka akan membuat dulu berbagai macam bentuk, jadi ada yang ukurannya besar, kecil, mungkin mereka akan menggunakan perbandingan, misalkan yang besar dan kecil itu ukurannya setengah dari yang besar, ukurannya 2 kali lebih besar daripada yang kecil, ya, kelilingnya bisa, atau diameternya juga bisa. Nah, kemudian nanti mereka akan coba dengan menerbangkannya, yang mana kira-kira yang akan terbang lebih jauh. Nah, nanti mungkin dari proyek ini mereka bisa mengirimkan foto kepada Bapak Ibu guru, kemudian juga bisa mengirimkan videonya, misalkan hasilnya seperti apa, dan nanti bisa didiskusikan bersama-sama, seperti itu. Mbak Umi, ini waktunya sepertinya sudah... Oh iya, baik. Tinggal 1 slide lagi, Mbak Muti. Oke. Ya. Nah, itu mungkin beberapa contoh proyek matematika yang bisa Bapak Ibu lakukan selama di rumah ya, dengan siswa. Jadi, harapan kita adalah siswa tidak hanya menerima
konsep, kemudian penjelasan konsep, menerima soal-soal, tetapi kita tambahkan juga dengan eksplorasi-eksplorasi lagi Bapak Ibu, kalau bisa kita berikan kepada siswa, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kapasitas yang Bapak Ibu dan juga siswa miliki. Nah, jadi untuk menyusun proyek itu, tentu sesuaikan, bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan jenjangnya, sesuaikan dengan materi, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian, nah, saya ulangi lagi bahwa eksplorasi dan investigasi itu penting, jadi tambahkan aktivitas itu untuk proses pembelajaran siswa selama di rumah. Jadi diskusi kita tidak hanya konsep matematikanya saja, tapi dari aktivitas tersebut lagi kita bisa hubungkan ke konsep matematikanya. Jadi membuat diskusi dengan siswa itu lebih kaya lagi nantinya. Nah, kemudian kita bisa menggunakan bahan penunjang yang mudah diperoleh dan ada di sekitar siswa. Jadi, kalau ada aktivitas yang ternyata sulit dilakukan, tapi Bapak Ibu ingin lakukan, silahkan dimodifikasi, silahkan dengan kreativitas Bapak Ibu, tambahkan eksplorasi kepada siswa kita gitu. Jadi, supaya pembelajaran matematikanya itu walaupun di rumah tetap bisa bermakna untuk siswa kita. Kemudian, nah, untuk durasi waktunya itu silahkan sesuaikan dengan proyek yang diberikan. Misalkan untuk STEM mungkin durasinya sedikit panjang, tidak 1-2 hari. Kemudian mungkin minggu ini kita kasih proyek, minggu depan akan kita diskusikan. Seperti itu. Jadi kita selang-seling. Ada waktunya kita beri konsep, penjelaskan konsep, ada waktunya kita kasih latihan soal, kemudian ada lagi waktunya kita kasih proyek matematikanya. Jadi tidak hanya soal, penjelasan, kita tambahin lagi dengan eksplorasi gitu. Jadi ada proyek matematika lagi. Jadi harapannya adalah siswa menunggu-nunggu proyeknya apa lagi ya, yang bisa mereka kerjakan di rumah nantinya. Dan untuk penilaiannya nanti juga silahkan sesuaikan dengan proyek yang Bapak Ibu berikan. Setidaknya nanti di sini aktivitasnya tetap mengukur 3 ranah tadi ya. Jadi afektif, psikomotor juga bisa, kemudian juga tentu kognitifnya gitu. Dan tentu kalau bisa kita libatkan orang tua untuk melakukan aktivitas ini gitu. Jadi orang tua itu adalah penghubung antara Bapak Ibu guru dengan siswanya, sehingga nanti diskusinya akan jauh lebih meaningful atau lebih bermakna. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu dari saya tentang proyek matematika yang bisa Bapak Ibu lakukan di rumah bersama siswa. Nanti silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu dan siswa Bapak Ibu miliki di rumah untuk menunjang pembelajaran matematikanya. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan atau silakan saya kembalikan ke Mbak Muti. Terima kasih Mbak Umi. Ini ada pertanyaan sebentar ya Bapak Ibu, walaupun waktunya sudah habis, pertanyaan tidak banyak. Mau bertanya, untuk tadi Enrich Maths itu apakah harus berlangganan Mbak Umi? Oh tidak, itu gratis. Oke. Itu tadi gratis ya Bapak Ibu. Kemudian, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Antonius Himawan. Mbak Umi, kalau kami butuh bantuan matematika di daerah kami, bagaimana ya solusinya? Terima kasih. Ini Pak Antonius dari mana ya Bapak? Oke, baik. Bantuannya di sini seperti apa maksudnya? Kalau nanti Bapak Ibu ingin berdiskusi lebih lanjut dengan tim kami, itu kami sangat membuka kesempatan Bapak Ibu. Saya sudah kasih tadi nomor WhatsApp, kemudian saya juga sudah kasih email saya. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ingin tahu aktivitas-aktivitas apa yang bagus, kemudian bagaimana untuk membuat pembelajaran yang menarik dengan kondisi Bapak Ibu masing-masing, kami sangat senang sekali kalau Bapak Ibu mau berdiskusi dengan kami. Ya. Ya. Oke, seperti itu ya Bapak Antonius. Terima kasih banyak. Ini berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih. Bu Indah raise hand, Mbak. Bu Indah raise hand, Bu Indah. Oh, ada yang... Terima kasih Bu Umi selaku narasumber dan juga tim si Kim ya. Ini saya pendatang baru di matematika. Selamat datang. Tadi penjelasannya terkait dengan pembelajaran matematika selama pandemi COVID. Nah, ternyata yang kita lakukan di sekolah, artinya di lapangan, di sekolah kami itu masih jauh dari apa yang disampaikan dari segi makna, mungkin sangat jauh. Bahkan
yang ada yang kami lakukan mungkin hanya pelatihan soal itu aja, Bu. Ya, sehingga dan karena memang persepsi matematika itu di guru-guru kami, ini yang di sekolah kami khususnya mungkin, itu belum mengarah ke bagaimana pembelajaran yang kontekstual, bagaimana pembelajaran matematika yang menyenangkan dengan berbagai macam proyek yang menarik-menarik seperti tadi. Karena persepsinya masih ada, yang masih ada itu matematika itu selalu angka, selalu numerik gitu. Sehingga kadang-kadang juga di masyarakat, di anak-anak pun juga seperti itu. Kalau sudah matematika selalu bicara angka. Dan kadang ini juga sangat membosankan dan membuat anak-anak itu enggan untuk belajar matematika. Di samping itu, fasilitas yang ada, sumber belajar yang ada itu hanya konten belaka gitu. Konten saja, sehingga kadang-kadang buku-bukunya juga kontennya ya hanya menampilkan angka-angka seperti itu. Nah, sekarang bagaimana tipsnya? Bagaimana mengubah paradigma para guru kami agar pembelajaran matematika itu menyenangkan seperti yang disampaikan di dalam kegiatan diklat ini. Ya, terima kasih Bu Umi. Terima kasih Pak Igede ya. Oke. Baik. Tipsnya apa kira-kira untuk membuat pembelajaran matematikanya itu tidak lagi membosankan untuk siswa? Yaitu lagi tadi Bapak kembali bahwa untuk menanamkan ke anak-anak bahwa matematika itu tidak hanya tentang angka, tapi kamu bisa menemukan matematika itu di kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang penting juga untuk kita tanamkan ke siswa. Selain setelah kita ngajarin konsep, kita juga ngajarin ke siswa bahwa matematika itu tuh kamu bisa temukan loh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mengajarkan itu bagaimana? Nah, itu tadi Bapak, kita coba untuk membawa konteks-konteks real yang ada di sekitar siswa itu ke dalam kelas. Jadi bukan cuma soal-soal cerita yang ada di buku-buku paket yang Bapak Ibu berikan, tapi kasih banyak eksplorasi kepada siswa. Bisa itu nanti eksplorasinya sebelum kita ajarkan konsep, ya, kalau dalam pembelajaran RME itu bahkan konteks itu digunakan di awal sebelum kita ngasih tahu konsepnya ke siswa. Atau kita nanti di akhir juga kita kasih eksplorasi lagi dengan konteks yang baru lagi. Nah, contohnya tadi ya aktivitas yang saya berikan beberapa tadi contohnya seperti itu ya, misalkan mereka akan membuat campuran sirup dengan air. Nah, itu kan ada matematikanya di situ. Jadi, tambahkan dengan eksplorasi-eksplorasi, Bapak Ibu. Tambahkan dengan eksplorasi yang ada di sekitar mereka. Misalkan mau mengajarkan tentang mata uang. Jangan cuma di kelas bahwa ini duit 100, ini duit 500, ini duit berapa. Tapi dibawa di kelas dengan aktivitas. Misalkan, lakukan aktivitas jual beli di kelas. Nah, kalau kamu punya beberapa barang, kamu punya uang segini, supaya uang kamu habis, berapa barang apa saja yang akan kamu beli? Nah, misalkan seperti itu. Atau misalkan saya mau beli suatu barang, tapi saya cuma punya uang segini. Kira-kira dengan uang segini saya bisa beli barang itu sebanyak berapa ya? Gitu. Jadi harapannya adalah kita tambahkan eksplorasi-eksplorasi, kita tambahkan aktivitas-aktivitas yang terkait dengan kehidupan sehari-hari siswa Bapak di kelas. Gitu. Kemudian tantangannya guru lagi adalah kadang tidak mau mencari sumbernya gitu. Padahal di luar sana Bapak banyak sekali sumber yang bisa kita pakai. Banyak sekali sumber-sumber pembelajaran matematika selain buku cetak yang bisa kita dapatkan. Di website-website pembelajaran itu sangat banyak sekali aktivitas yang bisa Bapak Ibu gunakan di kelas. Tinggal dimodifikasi, tinggal Bapak Ibu sesuaikan dengan kelas yang Bapak Ibu miliki gitu. Tinggal disesuaikan dengan kemampuan siswanya. Mungkin kalau dirasa levelnya terlalu tinggi, tapi aktivitas ini bisa diajarkan di topik tertentu, nanti boleh diturunkan levelnya, sehingga nanti siswa tetap bisa mengeksplorasi aktivitas tersebut. Jadi kalau dari saya tipsnya adalah supaya tidak membosankan, tambahkan aktivitas-aktivitas yang eksplorasi-eksplorasi yang terkait dengan